jangan setelah terkena patek. Jadi aplikasikan fungisida ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, masalah patek pada tanaman cabai sangat merugikan banyak petani. Dan di antara dari sekian banyak komen yang masuk ke kita untuk meminta dibahas tentang masalah patek ini. Jadi mari kita coba diskusikan masalah patek ini. Mudah-mudahan sekecil apapun bisa memberikan gambaran bagi kita semua yang menanam cabai, bagaimana cara mengatasi masalah patek ini. Sebelum kita bahas, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa yang menyebabkan buah cabai ini terkena patek, yaitu disebabkan oleh jamur atau patogen Colletotrichum. Tapi itu mungkin buat kita tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana pengendaliannya. Nah, ketika kita bicara pengendalian atau mengatasi tentang masalah patek ini, ada beberapa hal yang harus kita tahu bahwa patek akan timbul jikalau dipicu oleh beberapa hal tertentu. Jadi ada hal-hal yang memicu percepatan berkembang biaknya jamur antraknosa penyebab dari patek ini berkembang dengan cepat. Patek biasanya akan begitu dahsyat menyerang, terutama di kala musim hujan. Terutama yang menanam cabai di area persawahan. Kenapa di musim hujan ini begitu cepat dan sering terjadi patek pada cabai? Karena pada musim hujan itu terjadi kelembaban yang tinggi dan suhu yang tinggi. Ketika siang banyak panas gitu, suhunya tinggi, tapi di tanah itu basah. Nah, itulah yang kondisi yang memicu penyebaran jamur ini dengan cepat. Lalu hal-hal apa yang harus kita perhatikan supaya tanaman kita tidak terjadi atau tidak terkena patek? Nah, yang pertama yang harus kita jaga adalah tentang drainase. Nah, drainase ini sangat penting. Jadi jangan sampai di lahan kebun kita tuh banyak air yang tergenang. Karena ketika banyak air yang tergenang dan suhu panas tinggi, itu akan menimbulkan percepatan penyebaran daripada jamur yang menimbulkan patek ini. Kemudian selain drainase juga di sini tinggi bedengan. Tinggi bedengan itu usahakan ketika musim hujan kita buat lebih tinggi. Mungkin minimal 50 cm. Terutama di tanah sawah. Jadi tinggi bedengan harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah jarak tanam. Jarak tanam. Usahakan jarak tanam ini minimal 50 cm antar pohon supaya sirkulasi udara bisa masuk dengan baik. Kemudian sinar matahari juga bisa masuk dengan leluasa. Khususnya di musim hujan ini, usahakan mungkin bila perlu lebih ada jarak lagi sekitar 60 untuk mengantisipasinya. Jadi dari drainase ini akan menghasilkan supaya drainase bagus itu kita siapkan mulai bedengan yang tinggi, jarak tanam yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah gulma. Gulma itu tanaman-tanaman liar, usahakan di area kebun itu sebisa mungkin bersih. Makanya kenapa ditutup mulsa biasanya seperti itu, untuk mengatasi masalah gulma ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari penyebaran patek ini, ingat selalu pasti kita akan kembali kepada pH, keasaman tanah. Jadi selalu kita antisipasi untuk mengatasi apapun
tentang tanaman, kembalikan dulu ke pH. Jaga pH itu supaya tetap stabil, tetap pH-nya itu normal, serendah-rendahnya 6, lebih baik lagi bisa mencapai 6,5. Lalu bagaimana caranya untuk menaikkan pH? Sudah sering dibahas. Paling tidak ketika tanaman sudah berumur 1 bulan, ketika kita pengocoran itu, tambahkan asam humat atau kapur dolomit. Begitupun ketika masuk fase generatif, di umur-umur sekitar 45-50, kita masukkan lagi untuk menaikkan pH, sehingga pH akan terkendali dengan baik. Jangan lupa, pH itu setelah tanaman 1 bulan atau 2 bulan semakin menurun. Jadi kita antisipasi dengan selalu menjaga pH itu netral, minimal di keasaman 6. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pupuk kalsium. Kekurangan kalsium ini juga akan mempermudah tanaman itu terserang oleh patek. Kenapa? Konon kalsium ini ketika kita aplikasikan, dia mampu melapisi pori-pori yang ada di kulit buah. Sehingga begitu terkena tetesan air atau air hujan, ini air itu tidak ada yang tersisa, akan langsung mengalir ke bawah. Artinya terbuang dengan tercukupinya kalsium. Jadi yang paling mencolok itu kelihatan di tomat. Tomat biasanya suka busuk bagian bawah. Nah itu karena air itu tidak tuntas lepas ke bawah, tapi tersangkut di bawah di bekas bunga tomat. Ketika aplikasi kalsium, ini sebenarnya akan bisa teratasi. Sama masalahnya, kekurangan kalsium. Lalu kekurangan kalsium, solusinya tentu aplikasikan pupuk kalsium. Pupuk kalsium. Kapan waktunya? Minimal dari sejak vegetatif, ketika kita melakukan pengocoran, entah di umur 15 HST atau 30 HST, segera masukkan pupuk kalsium ini bersamaan kita dengan pengocoran NPK. Baik itu vegetatif maupun generatif. Ini pupuk kalsium jangan sampai kekurangan. Itulah efeknya bisa juga korelasinya ke masalah patek. Kemudian yang keempat adalah aplikasi fungisida yang tepat. Nah, fungisida ini untuk mengantisipasi jamur atau patogen yang menyebabkan tadi patek, yaitu aplikasikan yang berbahan aktif tembaga. Lebih bagus lagi yang double antara tembaga, fungisida, dan bakterisida. Seingat saya ada beberapa merek yang double antara fungisida dengan bakterisida. Di antaranya yang pertama adalah Kuprokat. Yang kedua itu Nordok. Itu bisa diaplikasikan. Atau satu lagi, saya lupa bahan aktifnya, tapi pengalaman saya di melon, itu ada yang merek Equation Pro. Equation Pro. Nah, ini juga bisa diaplikasikan. Ini yang pernah saya coba. Lalu, kapan aplikasinya? Aplikasinya jangan setelah terkena patek. Jadi aplikasikan fungisida ini, terutama di musim hujan, usahakan ketika memasuki fase generatif, mulai aplikasikan fungisida, tembaga, dan Equation. Bisa menggantikan fungisida yang kita aplikasikan di fase vegetatif, seperti sebagaimana dalam video yang sudah kita posting juga. Jadi kembali ke masalah bagaimana cara menangani patek ini, kita tidak bisa melihatnya secara parsial atau secara separuh-separuh. Tapi inilah kurang lebih yang menyebabkan patek. Dan ingat, patek terjadi di ujung, artinya di fase generatif ketika kita mau panen buah. Bukan berarti
Kita baru ribut setelah terkena patek, tapi aplikasikan di awal. Dirancang kembali bagaimana aplikasi insektisida dan fungisida untuk menjaga atau memprotek, mencegah hal itu terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan juga. Mudah-mudahan dengan konsep yang sederhana ini, setelah mengetahui pemicu daripada yang menimbulkan patek ini tentunya bisa kita hindari, lalu yang memicu kekurangan unsur-unsur tertentu setelah kita ketahui, kita akan lebih fokus lagi untuk mengaplikasikannya. Baik itu kita dalam mengontrol pH atau keasaman, atau mengaplikasikan pupuk kalsium yang cukup, dan juga fungisida yang tepat untuk mengantisipasi masalah patek ini. Mungkin itu secara singkat gambaran tentang bagaimana cara mengatasi masalah patek pada cabai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan komen seperti biasa. Mari kita belajar bersama dan saling sharing. Video ini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan komen-komen positif, bahkan membantu menjelaskan apa yang saya sampaikan, sehingga pemirsa semua bisa melihat, bisa saling mengisi kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan, dan bisa memahami pengalaman-pengalaman dari pihak lain atau dari pemirsa yang pernah melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.